Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuh. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Ngadan Jawa Timur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik bukan? Nah, hari ini kita ketemu lagi untuk beribadah bersama dalam sekolah minggu GKJ Ngadan Jawa Timur. Walaupun kita belum bertemu secara langsung nih ya, kalian jangan bersedih, kalian jangan nangis, kalian harus tetap ceria dan semangat dalam mengikuti sekolah minggu hari ini. Kalian tetap bisa kok memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara-saudara kalian di rumah secara online. Nah, tema sekolah minggu hari ini adalah Utuslah Aku. Setelah melihat video tersebut, pastinya adik-adik tahu bukan tokoh Alkitab yang diceritakan yang dibuang dan ditemukan oleh putri Raja Firaun. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Musa kepada Allah. Nah, mari kita menyanyikan pujian pembuka, yaitu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, ya, saya Laskar Kristus, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, ya. Saya Laskar Kristus, ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, seperti nyanyian yang udah kita nyanyikan tadi, itu tuh mengajarkan kita untuk selalu siap sedia dan siap diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi kebesarannya, seperti Laskar Kristus. Kita akan mengawali sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kita akan mengawali sekolah minggu pada hari ini. Semoga Tuhan lancarkan sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kebaikan berupa kesehatan, keluarga, teman yang baik, kepandaian, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan membahas kebaikan-kebaikan Tuhan melalui persembahan. Nah, persembahan ini bisa kalian kumpulkan ke guru-guru sekolah minggu masing-masing wilayah, ataupun kalian bisa juga kumpulkan di kantor gereja saat jam kerja. Selama memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan.
Ya, untuk memberikan persembahan kali ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhanlah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan berkat yang sangat melimpah kepada kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan persembahan kami, Engkau berkati persembahan kami yang dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati yang mengelola persembahan kami ini agar dapat bijaksana dalam mengurus persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan memujikan Ku Mau Cinta Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 8. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya
Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir yang menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 9-15. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatmu, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutku turun-temurun." Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, Bu Santi berharap pada hari ini adik-adik dalam keadaan sehat dan luar biasa, karena Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan mencintai adik-adik semuanya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami hingga sampai pada hari ini. Tuhan sudah memberikan kami rezeki yang cukup. Tuhan memberikan kami kasih sayang yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan kami semua kesehatan. Tuhan,
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan buka telinga, pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau mendengarkan suatu kisah yang luar biasa dari seorang nabi. Siapakah nabi itu? Nama nabi itu adalah Nabi Musa. Dan judul firman pada hari ini adalah Musa diutus Allah. Inilah kisahnya. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian, Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba, tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya, Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Ayat hafalan ini Aku, utuslah Aku. Nah adik-adik, demikian tadi kisah dari Nabi Musa. Nabi Musa ketika Allah mengutusnya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Yang pertama adalah Allah senantiasa menyayangi umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah senantiasa menyediakan yang terbaik dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, Allah berkenan agar kita selalu mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami semua untuk senantiasa siap sedia saat Tuhan mengutus kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa bisa mengasihi sesama kami, seperti Tuhan telah mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan. Amin.
Adik-adik, setelah mendengarkan cerita yang disampaikan tadi, Tuhan selalu menyayangi umatnya. Tuhan selalu memperhatikan dan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Nah, untuk kehendaknya itu, Tuhan berkenan mengajak kita semua untuk menjadi temannya dan membantu dia dalam menyayangi kita semua, dalam menyayangi teman-teman semua. Mari kita akhiri sekolah minggu hari ini dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.